mana Elang? Tanya seorang cowok yang menggunakan headband warna hitam. Tatapan tajam milik Andreas begitu fokus memperhatikan anak-anak Delvaskar yang tengah menatap dirinya dan juga anggota Wolver lainnya. Andreas adalah wakil ketua Wolver yang terkenal paling berandalan dan paling mudah emosian dibandingkan yang lainnya. Ngapain tanya di mana Elang? Timpal Marvin yang merasa tidak senang juga penasaran dengan alasan di balik Andreas yang datang bersama dengan anak-anak Wolver lalu mencari Elang. Gak usah banyak tanya, di mana Elang? Gue ada urusan dengannya. Jawab Andreas dengan begitu tegas. Dia terlihat tidak suka mendengar jawaban yang tidak menjawab tentang pertanyaannya. Satu cowok dari Wolver melangkahkan kaki mendekat ke arah di mana cowok bertubuh tinggi lebih dari 180 cm itu berada. Dia menatap tajam cowok yang diketahui adalah ketua Delvaskar. Di mana adik lo yang pengecut Bu? Belum tuntas cowok bernama Sagara itu mengucapkan kalimatnya. Tapi sebuah tinjuan yang begitu kencang sudah mendarat di ujung bibirnya yang membuat dia hampir tersungkur dan sekarang menahan rasa sakit yang begitu besar. Apa yang baru saja terjadi membuat anak-anak Wolver tidak terima, sehingga membuat mereka marah dan berujung dengan berkelahi. Bagaimana tidak membuat mereka marah jika ketua mereka ditonjok begitu saja oleh musuhnya? Anak Delvaskar gak ada yang pengecut. Apalagi Elang, tekan sang ketua Delvaskar dengan suara yang sangat tegas. Mendengar anggotanya dikatakan pengecut saja sudah pasti membuat sang ketua tidak terima. Apalagi saat mendengar jelas orang di hadapannya mengatakan kalau adiknya, Elang, adalah pengecut. Sudah pasti hal itu membuat cowok pemilik nama Alvaro Alexander itu tidak terima. Sebenarnya Elang bukan adik kandungnya. Hanya saja banyak yang menganggap bahwa Elang dan juga Alvaro itu adik kakak. Terlebih dengan sikap yang tak jauh berbeda. Apalagi dari semua yang ada Alvaro selalu menjadi orang yang paling tidak terima saat ada yang mengusik ketenangan Elang. Woi Elang, kalau lo bukan pengecut, keluar. Teriakan Andreas terdengar begitu menggelegar di tempat ini. Bahkan membuat perkelahian mereka berhenti saat itu juga. Gue di sini. Suara yang serak dengan nada yang dingin terdengar oleh mereka semua. Hingga membuat semua pasang mata yang ada beralih ke arah dari mana suara itu berasal. Seorang cowok bertubuh tinggi yang sekarang menggunakan atasan kaos hitam tangan pendek yang di bagian dadanya terdapat logo Delvaskar tengah melangkahkan kaki panjangnya yang terbalut oleh celana ripped jeans warna hitam. Manik coklat miliknya tengah menatap tajam banyak pasang. Dia merasa sangat tidak suka dengan apa yang baru saja terjadi. Apalagi semula dia yang tengah emosi sebab panggilan dari papanya. Orang yang begitu ditunggu oleh wakil dan juga ketua Wolver sudah ada di hadapan mereka. Dia tengah berdiri di samping ketua Delvaskar. Nama cowok pemilik tatapan yang tajam dengan aura yang dingin itu adalah Elang. Lengkapnya Immanuel Elang Argantara. Ada apa? Tanya dingin Elang. Kalau lo punya nyali, jangan cuma ngeledekin anak-anak Wolver yang lain santai di jalanan, tapi balapan lawan anak Wolver langsung. Andreas berucap penuh dengan keseriusan. Mengingat malam itu mereka merasa diledek saat tengah mengendarai motornya santai. Kemudian Elang melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Padahal maksud Elang bukan ke sana. Sagara menganggukkan kepalanya. Gue tantang anak Delvaskar untuk turun balapan langsung lawan Wolver. Sagara menatap Elang dan juga Alvaro. Alvaro menatap Elang sejenak. Dia tidak tahu apa yang sudah Elang perbuat sebelumnya. Tidak berpikir panjang, Elang langsung menganggukkan kepalanya yang membuat senyuman terukir jelas di beberapa wajah anak Wolver. Taruhannya di bawah 150 juta, jangan mimpi bisa balapan dengan gue.
Satu kalimat yang keluar dengan nada yang sangat dingin dari mulut Elang mampu melunturkan senyuman yang semula tengah terukir dengan begitu lebar. Tidak berucap apapun lagi, Elang langsung melangkahkan kaki meninggalkan mereka semua. Bahkan tatapan tanda tanya dari sang ketua Delvaskar dia abaikan begitu saja. Untungnya Alvaro sudah sangat paham bagaimana sikap Elang. Basecamp Delvaskar tidak terbuka untuk parkir motor anak Wolver. Kalimat yang baru saja Alvaro ucapkan adalah sebuah kalimat yang bermakna mengusir semua anggota Wolver. Mereka saling melemparkan tatapannya tanda tanya. Karena untuk mengiyakan 150 juta hanya untuk menantang Elang bukan sebuah hal yang enteng. Pukul 0.31. Lo dibandingkan diam di sini, mending sekarang lo pulang ke rumah gue. Alvaro menyarankan dengan enteng sambil memperhatikan Elang. Dia tahu kalau ada hal yang tengah Elang pikirkan sekarang. Tidak mengiyakan atau lainnya. Dia ikut bangkit saat Alvaro melangkahkan kaki setelah mengambil jaketnya. Di luar sudah ada yang 5 inti Delvaskar yang menunggu Alvaro. Karena mereka juga sudah berniat untuk pulang. Mereka berpamitan dengan santai. Hingga pada akhirnya 7 orang itu keluar dari basecamp. Untuk mereka yang masih ingin bersantai, mereka bebas mau sampai kapanpun berada di basecamp. Karena tidak ada batasan waktu. Apalagi basecamp Delvaskar sudah dianggap sebagai rumah kedua bagi mereka yang rumah pertamanya berantakan. Rumah berantakan yang dimaksud bukan berupa bangunan, melainkan sebuah keluarga. Sinar rembulan sudah terganti oleh sinar mentari. Sejuknya udara malam sudah terganti oleh segarnya udara pagi. Seorang gadis yang semula sudah tidur dengan begitu pulas mulai membuka matanya. Manik matanya yang indah mulai melihat cahaya sinar mentari dari celah gorden kamarnya. Dia menarik napas dengan begitu dalam. Dia belum ada niatan untuk beranjak dari tempat tidur. Bahkan dia malah menarik kembali selimutnya. Gadis pemilik nama Althea Vanilla itu merasa kaget saat dia yang berniat menarik selimutnya. Tapi terasa begitu berat, hingga akhirnya membuat dia membuka matanya untuk melihat apa yang membuat selimutnya susah dia tarik. "Ah!" teriak Althea dengan begitu kencang. Althea sangat merasa kaget dengan apa yang baru saja dia lihat. Bahkan dia mengucek-ucek matanya beberapa kali. Dia mengira kalau apa yang sekarang terjadi adalah sebuah mimpi. Tapi ternyata ada seorang cowok yang tengah tidur dengan santai di atas selimutnya. "Kamu siapa? Kok bisa ada di kamar aku?" Tatapan mata Althea yang terlihat kaget dan juga kesal begitu terfokus memperhatikan cowok yang masih terlihat mengantuk. Althea begitu fokus memperhatikan wajah cowok itu. Mulai dari alis yang terukir rapi, hidung yang terpahat mancung, rahang yang terlihat tegas dengan rambut yang setengah berantakan. Tapi Althea tidak bisa berbohong kalau cowok di hadapan terlihat sangat tampan. "Lah kok kamu malah tidur lagi?" tanya Althea saat melihat cowok itu yang terlihat kembali terlelap. "Siapa yang suruh kamu tidur di kamar aku? Bangun ih, Buff." Althea melemparkan boneka dengan ukuran sedang yang begitu pas mengenai wajah tampannya dan hal ini dengan seketika membuat cowok itu membuka matanya bercampur kaget yang berujung menatap Althea dengan tatapan yang tajam. Melihat bagaimana cowok di hadapannya menatap dirinya, membuat Althea bergidik ngeri. Bahkan dia mengambil boneka panda di sampingnya. Dia bersembunyi di balik boneka pandanya. "Kayaknya aku pernah lihat kamu. Tapi di mana sama kapan ya?" Althea merasa tidak asing dengan wajah cowok di hadapannya. Apalagi dengan tatapannya. Dia kembali mengintip dari balik boneka. "Ada apa? Kenapa teriak?" Pertanyaan itu sukses membuat Althea yang tengah berpikir menjadi teralihkan. Dia mengalihkan pandangannya memperhatikan orang yang tengah melangkahkan kaki ke arahnya. Hanya saja dia dibuat kaget saat melihat apa yang ada di belakangnya.
Lah, kok banyak cowok? Tanya Althea yang merasa sangat heran dengan hal ini. Mereka siapa? Tanya Althea yang merasa kebingungan dengan hal ini. Pandangan Althea benar-benar begitu fokus menatap Alvaro penuh dengan tanda tanya. Dava mengalihkan pandangannya memperhatikan Alvaro dengan penuh tanda tanya. Bahkan bukan hanya Dava yang menatap Alvaro tanda tanya, melainkan semua teman-teman Alvaro. Ro, tuh cewek siapa? Istri lo masih bocil. Celetuk Deka dengan tatapan yang masih fokus memperhatikan Althea. Selera lo bocil, kok gak bilang sama kita kalau lo udah nikah? Tanya Dava yang begitu heran dengan semua hal ini. Mereka begitu menunggu jawaban dari Alvaro. Hanya saja Alvaro tidak memberikan sebuah jawaban. Lang, lo nidurin istrinya Alvaro? Tanya Jeffrey sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau istrinya gak mungkin pisah ranjang bego. Sebuah kalimat yang begitu masuk akal keluar dari mulut seorang cowok bernama Marvin dan hal ini sukses menyadarkan perkiraan mereka yang semula sudah sangat yakin kalau gadis cantik dengan wajah yang juga terlihat menggemaskan itu merupakan istri dari seorang Alvaro. Lo ngapain adik gue? Tanya Alvaro dengan nada bicara yang penuh dengan keseriusan. Bahkan tatapan mata Alvaro begitu fokus menatap tajam cowok di hadapannya yang masih terlihat menahan ngantuknya. Mendengar sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa gadis cantik yang menjadi titik fokus mereka adalah adiknya Alvaro, membuat mereka terdiam kaget. Karena mereka sama sekali tidak tahu akan hal ini. Bahkan semula mereka sangat heran saat mendengar suara teriakan perempuan yang begitu melengking. Cowok pemilik nama Elang Argantara itu menarik napasnya dengan sangat dalam. Dia menatap Alvaro sebelum dia menjawab. Gue hanya tidur deng. Plak, sebuah tamparan dari Alvaro mendarat di pipi Elang yang membuat tatapan mengantuk seorang elang berubah tajam. Dia menatap cowok yang sudah menamparkan dirinya dengan tatapan tidak suka. Karena dia merasa apa yang Alvaro lakukan tidak seharusnya dia terima. Mereka begitu kaget saat mengetahui Alvaro yang menamparkan Elang begitu saja. Padahal mereka tahu kalau biasanya Alvaro adalah orang yang begitu membela Elang. Bahkan Althea sekarang bergidik ngeri. Dia membayangkan rasa dari tamparan yang sudah abangnya layangkan. Karena dari suaranya saja terdengar begitu nyaring. Kurang ajar, lo kenapa berani tidur sama adik gue? Tanya Alvaro sangat serius. Pandangan Elang turun. Dia memperhatikan tangan Alvaro yang masih memegang kuat kerah pakaiannya. Alvaro tahu kemana maksud dari tatapan Elang. Tapi untuk kali ini Alvaro tidak menuruti apa yang Elang inginkan, yaitu melepaskan cengkeramannya. Gue bisa memberikan penjelasan.